Akila mengambil napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Itu dia lakukan berulang kali hanya untuk menikmati udara segar di malam hari di pinggir pantai. Berbeda dengan Faro yang sejak tadi hanya fokus memperhatikan wajah cantik Akila. Senyuman pria itu mengembang saat kedapatan menatap Akila. "Kenapa menatapku seperti itu? Apa ada yang aneh?" tanya Akila memelankan langkahnya. Faro menggeleng sebagai jawaban dari pertanyaan Akila, lalu mengalihkan perhatiannya pada pesisir pantai yang temaram akan cahaya. Pria bernama lengkap Faro Stewart itu sengaja membangun sebuah restoran pinggir pantai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Faro sangat suka menikmati angin pantai. Itulah mengapa membuat usaha di Bali yang terdapat banyak pantai indah. Yang membuat Faro sangat bahagia dan merasa beruntung membuat restoran di Bali karena bisa bertemu kembali dengan Akila. Harapan pernah pupus dalam hati Faro sebelumnya, tapi harapan itu kembali merekah bagi bunga setelah bertemu Akila. Ya, Akilanya. Jika gadis itu mengizinkan hatinya diisi oleh seorang Faro. Faro menarik tangan Akila setelah menyadari mereka terlalu jauh berjalan. "Duduk di sini saja. Setiap jam 10 malam akan ada kembang api yang menghias langit. Itu sudah kebiasaan hotel kami." Imbu Faro. "Benarkah?" tanya Akila tidak percaya. Gadis itu menyukai kembang api. Akila hendak mendudukkan diri di pasir yang terasa lembut tapi dicegah oleh Faro. "Kenapa tidak boleh? Bukannya yang mengajak aku duduk itu kamu ya?" tanya Akila tidak mengerti. Faro tersenyum. Pria itu melepas jasnya dan meletakkan di atas pasir yang entah kotor atau tidak. "Pakaian kamu akan kotor jika duduk tanpa pengalas apapun." "Jas Faro juga akan kotor jika dijadikan pengalas." Akila mengembalikan kalimat Faro. Gadis itu berjongkok dan mengambil jas Faro yang terbentang di atas pasir, lalu mengembalikan pada pemiliknya. "Jangan terlalu mengistimewakan seseorang, Kak. Itu tidak baik untuk kesehatan hati." Imbu Akila mendudukkan diri di samping Faro, memeluk lututnya dan menikmati angin pantai juga suara ombak yang saling bersaut-sautan. "Cantik." Kumam Faro menatap Akila tanpa disadari pemiliknya. Akila mengangguk, menyetujui pujian Faro. "Kak Faro benar, langit malam ini terlihat indah. Karena ditemani bintang juga bulan yang bersinar terang." Saut Akila salah mengartikan kata cantik dari Faro. Hal itu membuat Faro mengulum senyum. Andai saja Akila peka akan perasaannya, dia tidak perlu susah payah menahan perasaan ini terlalu lama. Namun Faro juga menyukai ketidakpekaan Akila. Dengan begitu dia tidak perlu takut Akila mengetahuinya di balik perhatian dan kasih sayang yang dia berikan padanya. Faro berdiam sejenak saat teringat sesuatu. "Kamu sudah punya pacar sekarang?" tanya Faro. Sebenarnya pertanyaan tersebut sudah Faro persiapkan sejak pertama kali bertemu. Sayangnya lidah Faro seperti keluh jika ingin mengungkapkan pertanyaan tersebut. Akila tertawa mendengar pertanyaan Faro. Sungguh, pertanyaan pria itu terlalu sensitif untuk hatinya yang baru saja merasakan luka sangat dalam. Luka yang belum mengering tentu perihnya akan terasa nyata jika terkena air, meski hanya setetes saja. "Ubah topik pembahasan?" tanya Akila balik. Faro sontak menganggukkan kepalanya karena tidak ingin memaksa Akila menjawab pertanyaan yang sebenarnya bersifat privasi. Jika Akila sedang menikmati angin malam bersama seorang pria, maka berbeda dengan Alden yang kini berdiri di balkon kamarnya berteman sepi. Alden mendongakkan kepalanya memandangi langit yang sama dengan Akila, meski berada di tempat yang berbeda. "Kenapa kamu suka banget menghilang tiba-tiba, Kila? Apa kamu tidak memikirkan perasaan aku?" Diri Alden. Mata pria itu mulai berkaca-kaca. Setiap harinya nama dan bayangan Akila tidak pernah menghilang dari ingatan Alden. Mungkin karena hatinya telah jatuh terlalu dalam hanya pada satu perempuan saja. "Semoga kamu bisa menjaga hati sampai di mana waktunya kita bertemu lagi dengan versi terbaik dari diri masing-masing." Alden berusaha tersenyum meski hatinya terasa sesak. Ingin rasanya Alden menemui Akila sekarang, tapi urung. Selain tidak tahu keberadaan Akila, dia juga teringat akan kata-kata perempuan itu saat berpisah. "Jangan datang padaku sebelum membawa kabar baik untuk hubungan kita, karena itu hanya akan melukai hatiku." Perhatian Alden teralihkan pada mobil asistennya yang baru saja memasuki halaman rumah. Pria itu segera meninggalkan balkon untuk menemui Randy. Alden yakin pria itu membawa kabar penting hingga rela berkunjung tengah malam seperti ini. Alden mendudukkan diri di sofa setelah sampai di lantai dasar untuk menunggu kedatangan Randy. "Sepertinya Tuhan sudah tahu kedatangan saya." Imbu Randy berada di sisi sofa tanpa berkeinginan untuk duduk. Karena tidak dipersilahkan oleh tuannya, Randy tidak seberani itu. "Duduklah." Perintah Alden. "Tidak perlu, Tuan. Saya hanya..." "Sampai kapan kau membatasi diri seperti itu? Berlagaklah seperti teman."
Potong Alden. Randy mengambil napas panjang sebelum akhirnya duduk di sofa yang berhadapan dengan Alden. Dia meletakkan sebuah map hitam di atas meja. Fiona tidak ingin menandatangani berkasnya. Ibu Randy merasa gagal menjalankan amanat dari Alden. Tadi siang, Alden menyuruh Randy untuk menemui Fiona agar segera menandatangani surat perjanjian. Tapi Fiona menolak dan tetap berkeinginan dinikahi oleh Alden. Apa tidak sebaiknya Tuan yang tidak melihat wajahnya hanya akan membuat saya muak? Tolak Alden mentah-mentah. Setelah kehadiran Fiona di perusahaan hari itu, Alden tidak ingin melihat wajah wanita tersebut. Itulah mengapa Alden menyuruh Randy menemui Fiona. Nona Fiona ingin menandatangani berkasnya jika Tuan bersedia menikahi dia dan mengaku dia sebagai istri di depan publik. Pembodohan. Alden tertawa sinis. Kalau begitu saya tidak akan bertanggung jawab atas kehamilannya. Sampaikan itu pada Fiona. Timbu Alden dan bangkit dari duduknya. Pria itu hendak melangkah meninggalkan Randy tanpa menyentuh map hitam sedikit pun. Tapi urung mendengar ucapan Randy selanjutnya. Ada orang berkuasa di belakang Nona Fiona, Tuan. Ujar Randy. Alden sontak membalik tubuhnya menghadap Randy. Siapa? Itu yang jadi masalahnya. Saya sudah mengerahkan semua orang kita. Tapi tidak satu orang pun yang bisa menemukan siapa orang di balik Fiona. Lalu bagaimana kau begitu yakin? Alden menatap tajam Randy yang terlihat sangat gugup. Sementara yang ditatap menelan ludahnya kasar. Sebenarnya Randy hanya menebak saja sesuai apa yang dia selidiki. Karena semua tentang Nona Fiona tertutupi begitu rapi, tanpa ada celah sedikit pun, Tuan. Orang pertama dan terakhir pria yang Fiona temui hanya Tuan. Bukankah itu aneh? Alden berdiam sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Karena sudah terlalu larut, Alden menyuruh Randy untuk pulang dan istirahat seperti dirinya. Alden membaringkan tubuhnya di atas ranjang sambil memejamkan mata dan mengatur napas yang mulai memburu. Siapapun yang berada di belakang Fiona, aku akan menghancurkannya sampai titik terendah. Karena berani memisahkan aku dan Gila. Batin Alden. Alden menyugar rambutnya yang tampak berantakan karena habis keramas dan mengeringkannya dengan handuk. Pria itu hari ini terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Alden benar-benar mendengarkan saran Randy yang menurutnya benar. Mari berusaha bersabar sedikit saja. Komam Alden. Pria itu mengusap pundak kirinya seakan menghapus noda di jas mengkilap miliknya. Alden menarik kata-katanya yang tidak ingin bertemu dengan Fiona. Sebab hari ini dia berencana menemui Fiona dengan rencana di dalam otaknya. Fiona licik. Baiklah, Alden akan membalasnya dengan licik pula. Alden melirik ponselnya yang tiba-tiba berdering dengan pemilik kontak yang baru saja melintas di kepalanya. Kebetulan. Komam Alden. Pria itu menunduk untuk mengambil ponselnya dan menjawab panggilan dari Fiona. Alden menempelkan benda peti itu di telinganya. Kenapa? Tanya Alden. Aku ingin bertemu denganmu, Al. Aku ingin membicarakan tentang surat perjanjian itu. Kau tahu, bertanggung jawab tanpa menikah tidak ada gunanya. Karena aku akan tetap menjadi hina di mata orang lain jika hamil tanpa seorang suami. Jelas Fiona panjang lebar di seberang telepon. Ternyata kau sangat pandai bersilat lidah, Vi. Kenapa aku baru tahu sekarang? Kemana saja aku selama ini sampai mempercayakan Akila padamu? Batin Alden terus bertanya-tanya. Sampai sekarang, sebenarnya Alden tidak menyangka Fiona adalah wanita yang sangat licik. Al, kau mendengarku? Tanya Fiona di seberang telepon. Datanglah ke restoran dekat kantor. Fiona tampak tersenyum. Tadi Alden menjawab teleponnya dengan lembut. Fiona yakin pria itu telah berubah dan kembali ke Alden yang dulu dia kenal. Fiona mandi dan mengambil pakaian terbaik yang dimilikinya. Fiona berdandan agar terlihat cantik ketika bertemu Alden. Saat Fiona sedang berbedak di depan cermin, ponselnya berdering. Wanita itu bergegas berdiri untuk mengambil ponselnya. Dia mengira jika itu dari Alden. Saat melihat nama yang tertera bukan Alden, Fiona mengangkat ponselnya dengan malas. Dia sedang tidak ingin bicara dengan seseorang yang saat ini menghubungi dirinya. Dengan terpaksa, Fiona mengangkat ponsel itu akhirnya. Dia tidak ingin orang itu menunggu lama dan marah. Sedang apa kau? Kenapa lama sekali mengangkat ponselnya? Tanya suara di seberang sana. Aku baru selesai mandi. Jawab Fiona dengan suara malas. Bagaimana perkembangan hubunganmu dengan Alden? Kemarin dia meminta aku tanda tangani surat perjanjian. Jika aku tidak menuntut pernikahan, hanya sekedar tanggung jawab terhadap bayi dalam kandunganku. Jangan pernah mau jika tidak dinikahi. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan saat saya menjadi istri Alden. Tapi tampaknya agak sedikit sulit membuat dia mau menikahiku. Jangan bodoh. Kau punya bukti dan ancam dia. Apa kau ingin melepaskan Alden setelah dengan susah payah kau dapati dirinya? Aku tidak akan melepaskannya setelah aku berusaha membuat dia dan Akila putus.
Aku hanya mengingatkan kamu, jangan lupa tujuan utama kamu adalah mendapatkan Alden menjadi pendamping hidupmu. Setelah mengatakan itu, tanpa pamit atau salam, pria itu mematikan sambungan ponsel. Fiona duduk di tepi ranjang. Memegang perutnya, ia mulai tampak membuncit. Wanita itu menunduk melihat ke arah perutnya. Sayang, Bunda akan membuat ayah Alden selamanya berada di samping kita. Bersabar ya sayang. Kumam Fiona pada dirinya sendiri. Fiona kembali melanjutkan dandanannya. Setelah merasa dirinya cantik dan pantas menemui Alden, wanita itu keluar dari apartemen. Fiona masuk ke mobilnya. Dia menjalankan mobil perlahan menuju restoran tempat Alden janjikan. Wanita itu masuk dengan langkah pasti. Dengan perasaan riang, dia memasuki ruangan. Baru saja masuk, Fiona langsung disuguhi pemandangan yang menyenangkan. Alden memberikan senyum termanis yang pernah dia lihat. Selamat siang calon imamku, ucap Fiona dengan penuh kelembutan. Alden hanya tersenyum menanggapi ucapan Fiona. Jika mengikuti kata hatinya, Alden ingin menampar wajah wanita itu berulang kali. Fiona duduk berseberangan. Dia melihat di atas meja telah tersedia banyak menu makanan. Kenapa banyak sekali pesanannya? Siapa yang akan memakannya? Apakah kamu juga mengundang temanmu? Tanya Fiona. Semua aku pesan untukmu. Aku tidak tahu kesukaan kamu apa. Jadi, kamu bisa cicipi semuanya. Mendengar ucapan Alden yang terasa merayu dan memanjakan dirinya membuat Fiona tersenyum sumringah. Ini semua sama seperti yang pernah dia lihat. Alden begitu memanjakan Akila. Fiona yang sering menemani Akila dan melihat semua yang Alden lakukan pada kekasihnya itu menjadi iri dan ingin memiliki kekasih seperti pria itu. Terima kasih, tapi sebenarnya kamu gak perlu memesan sebanyak ini. Aku mau makan segalanya. Apapun yang kamu pesan, pasti aku makan. Aku rasa tidak masalah. Siapa tahu di antara menu yang banyak ini, ada satu menu yang diinginkan bayi dalam kandungan kamu. Ucap Alden yang tersenyum sumringah. Mulai hari ini, Alden bertekad akan melawan Fiona dengan kelembutan. Berharap wanita itu akan percaya dengan perubahan sikapnya, dan pada saatnya, dia yang akan mengatakan kebenaran itu dengan sendirinya. Bersambung.